Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tidak kurang satu apapun, dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi HT-HT yang mempunyai erek terbaik, ya, penerimaan terbaik dari harga di bawah 900 ribuan. Jadi ini semuanya di bawah 900 ya teman-teman. Nanti Anda bisa cek kalau memang ada di sininya produk yang nggak ada tapi sama bentuknya, maka itu juga akan sama resipnya teman-teman ya. Cuman beda merek aja ya. Nah, tentunya nggak semua radio di sini nanti pasti mikir, wah kok nggak ada merek Jepang ya, ya barangnya nggak ada di sini teman-teman. Jadi kita, dan kalaupun ada, kita akan tetap tampilkan ya. Jadi kalau nggak ada, saya nggak tampilin, tapi yang jelas yang saya tampilin yang memang saat ini banyak di pasaran juga. HT-HT ini bisa memberikan kepuasan buat teman-teman semuanya ya. Dan mungkin nanti ada HT yang mungkin Anda, wah kok dulu bagus sekarang kok nggak ada ya. Nah, itu memang kelemahannya di resipnya, tapi di bagian lainnya dia cukup bagus teman-teman. Dan juga buat radio-radio yang lain dengan antena bawaannya resipnya sudah pada bagus teman-teman ya, sudah pada bagus. Namun dengan demikian saya mencoba untuk membuat satu pengecualian bahwa selain dengan antena bawaannya, dia juga bisa meresip dengan antena yang lebih tinggi, sehingga resipnya lebih jauh lagi gitu. Kalau antena bawaan kan resipnya terbatas. Kalau kita sama-sama direct agak sulit nanti komunikasinya dengan lawan bicara kita kalau kita pakai antena di atas ya teman-teman. Nah, itulah kenapa saya membuatkan rekomendasi buat teman-teman semua. Artinya begini, ketika Anda mungkin naik gunung atau mungkin ke tempat yang lebih tinggi, otomatis dia di situ akan ereknya lebih peka, kemudian di situ banyak sekali hambatan, dan tentunya di situ juga banyak sekali sinyal-sinyal yang bisa diterima sehingga mempengaruhi resipnya. Namun dengan demikian, makanya saya akan merekomendasikan buat Anda teman-teman semua. Artinya di saat Anda menggunakan antena bawaan, di saat Anda di posisi ketinggian, HT-HT ini yang Anda bawa ini akan bisa menemani Anda untuk berkomunikasi dengan jarak yang jauh gitu ya. Jadi jarak jauh itu bukan berarti hanya powernya besar, tapi resipnya juga harus peka teman-teman ya, seperti itu. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Letnan Kolonel Patria yang dari Batalion TP 933, Batalion TP 933 di Nganjuk ya, Jawa Timur, yang udah support kita nih. Nah, support kopi. Ya, jadi kita review, ada support nih dari teman-teman Batalion TP 933 dari Nganjuk ya. Terima kasih buat Letkol Patria yang udah support kita kopi nih. Memang kopi ini membuat kita semangat teman-teman ya. Oke, sebelum kita memberikan rekomendasinya, kita seruput dulu kopi hitam tanpa gula ya teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang sudah support kami di sini juga untuk review ya, dan tidak terbatas semua teman-teman yang sudah membantu ya. Kadang-kadang saya nggak ada HT-nya terus dipinjemin, kadang-kadang ada HT kemudian saya diinformasikan, kemudian ada yang disupport. Nah, itu semua saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tidak terkecuali juga buat para distributor HT ya, yang dari awal sampai saat ini saya review, yang sudah membantu tidak terkecuali satu persatu ya. Dan tentunya buat penonton channel juga saya ucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah setia menemani saya dari pertama kita buat video ini ya. Pertama kita buat channel ini, maksud saya itu dari tahun 2017 teman-teman. Dari 2017 pertama kita hanya buat dokumentasi
cara membuat antena ya. Kemudian setelah itu kita review-review, setelah itu kita memberikan edukasi untuk bagaimana cara komunikasi dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman semua, silakan aja cek video-video saya karena banyak sekali ya dari tahun 2017 sampai saat ini. Itu kurang lebih mungkin sudah 3.000-an video kali ya. Kalau nggak salah udah banyak banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya tentunya semoga saja bermanfaat apa yang saya berikan ya. Mungkin banyak juga ya kekurangan, kesalahan yang saya buat, tapi ya mohon maaf karena itulah manusia tidak sempurna ya teman. Oke, kita langsung aja memberikan rekomendasi buat teman-teman semua. Dan karena ini rekomendasinya adalah radio dengan RX terbaik ya, jadi kita langsung aja sajikan bagaimana kualitas RX-nya teman-teman ya. Jadi tidak kita tes yang lain-lain, khusus RX saja. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau komunikasi satelit, itu tidak semua HT dengan RX bagus itu bisa dipakai ya. Jadi ini rekomendasinya bukan untuk satelit teman-teman ya, bukan untuk komunikasi satelit. Ada yang bisa dipakai, tapi karena ini bercampur makanya saya tidak akan buat satu rekomendasi yang khusus. Jadi ini adalah rekomendasi HT dengan RX terbaik, tapi bukan HT yang RX-nya selektif. Ya, selektif itu artinya kalau kita komunikasi satelit kan 2 HT berhadapan bersamaan, satunya transmit, satu receive ya, berdekatan, jaraknya hanya beberapa senti ya antenanya. Jadi receive transmit beberapa senti. Nah itu tidak semua HT bisa receive-nya bagus tapi bisa menahan atau tidak menerima RX yang lain ya selain TX yang tadi itu ya. Dan itu dia makanya kalau satelit nanti kita buat video sesi selanjutnya yang memang saya rekomendasikan buat Anda semua radio yang khusus untuk komunikasi satelit. TX itu bisa semua. Jadi kalau TX semua bisa kita pakai, tapi ada juga yang akan saya rekomendasikan TX yang terbaik, artinya bersih dari harmonik sehingga tidak mengganggu RX-nya. Dan RX-nya pun harus yang lebih baik, tidak sembarangan menerima sinyal-sinyal dari luar, misalnya spretan apa gitu masuk sehingga mengganggu saat kita komunikasi satelit. Itu yang berbeda teman-teman. Jadi nanti karena jangkauan receive-nya sangat jauh sekali, ribuan kilometer, maka tidak semua radio bisa mereceive dengan baik. Tapi kalau yang saat ini kita rekomendasikan adalah receive dengan kemampuan receive yang terbaik di lokasi yang terbatas. Terbatas itu berapa kilo? Ya mungkin 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo. Tidak sampai ribuan kilo. Jadi kalau ribuan kilo nanti sudah beda. Nanti itu untuk masuk ke komunikasi satelit teman-teman. Oke. Nah, itu mungkin penjelasan saya supaya teman-teman tidak merasa nanti wah berarti ini bagus bisa dipakai satelit. Belum tentu teman-teman. Jadi belum tentu. Makanya ini kita rekomendasikan bukan untuk satelit tapi kita rekomendasikan RX terbaik buat komunikasi Anda sehari-hari. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Dan sekali lagi, kalau nggak ada radionya di sini, tapi bentuknya sama, itu sudah mewakili teman-teman ya. Jadi jangan kecewa, apapun yang saya sebutkan saat ini, apapun radio yang Anda punya, itu radio yang terbaik buat Anda. Jadi jangan kecewa teman-teman. Oke, kita langsung aja sebutkan satu persatu, mulai dari yang terbaik untuk Anda semua. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kali ini kita akan rekomendasikan HT terbaik pertama di tahun ini. Jadi HT di tahun ini memang ada banyak yang bagus-bagus RX-nya, tapi di samping RX-nya bagus itu kan tentunya ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin menyertainya, dan itu bukan hanya RX saja. HT ini sempat goib teman-teman. Ini adalah Eskom FC 2025 ya, FC 12 Pro 2025 teman-teman. Jadi HT ini sempat goib ya pada saat saya buat rekomendasinya, dia sempat hilang dari pasaran. Tapi saat ini sudah banyak teman-teman. Jadi silakan aja nanti Anda bisa membelinya di link pembelian yang ada di video ini dan juga di tag video ini teman-teman ya. Nah,
Untuk membuktikan bahwa ini ereknya paling bagus, ya, kita pasang aja. Jadi nanti ada juga semua sama, tapi ini mempunyai kelebihan, ereknya bagus, perendamannya bagus, kemudian suaranya kenceng, semuanya sudah teknologinya baru teman-teman dari Eskom FC 2025 12 Pro 2025 ini. Kita pasang aja ya teman-teman ya. Apakah langsung bunyi? Langsung ya, tanpa harus basa-basi. Nah, itu dia teman-teman, bersih banget resipnya dari Eskom FC 12 Pro 2025. Kemudian pasti ada teman-teman yang bertanya, kalau bentuknya sama tapi mereknya beda, gimana Om Edi? Pasti sama ya, cuman beda merek saja. Dan kebetulan yang kita ada di sini ya Eskom ini teman-teman, dan yang bisa saya rekomendasikan tokonya yang ada produknya di saya teman-teman. Jadi saya tidak bisa rekomendasikan kalau barangnya tidak ada di saya, nanti akan Anda salahkan saya, kok saya beli beda seperti itu. Nah itu, jadi saya tetap rekomendasikan apa yang sudah saya terima barangnya dan apa yang ada dari tokonya seperti itu. Nah ini adalah Eskom FC 12 Pro 2025, menjadi radio terbaik dengan RX terbaik, dengan kualitas yang terbaik, dengan powerfulnya. Ini adalah Eskom FC 12 Pro 2025. Kita tinggalkan teman-teman yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebenarnya banyak banget ya. Yang kedua itu banyak banget yang powerful juga, 10 watt. Nah ini saya wakilkan dua teman-teman ya, saya wakilkan dua. Jadi di sini ada Eracom RC98, kemudian ada Vescom FC 2100R ya. Jadi nanti kalau teman-teman bilang, Om bagaimana kalau Vescom UV98? Bagus. Bagaimana kalau Eskom FC10 Pro? Juga sama bagus dengan yang ada di depan ini, karena bentuknya sama persis, beda merek ya. Dan ini yang kita wakilkan saat ini, yang ada dua di sini, itu yang ada di tempat kita. Kita tancepin aja ya. Dan tetap link pembeliannya akan saya tampilkan teman-teman. Yang mereknya nggak ada di sini dan dulu pernah ada di sini ya. Jadi tetap kita tampilkan karena barangnya udah nggak ada di sini dan pernah kita review di sini. Kita coba ya. Ini saya akan langsung coba, ketik aja seismograph. Ya, coba kita lepas, hilang ya teman-teman, kita lepas hilang. Ini tanpa di square-nya di open ya, pasang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah Eskom, ini adalah Eracom RC98, sama dengan Eskom 10 Pro juga, sama dengan Vescom UV98, seperti itu, sama dengan TYT juga UV98. Nah, kita coba yang satunya lagi, yang nomor 2, sama-sama nomor 2 teman-teman, karena sama bentuknya, beda merek ya. Kita coba aja dulu. Nah ini kita paskan ya teman-teman ya. Nah frekuensinya udah di situ, kemudian kita tancepin tuh. Nah nadanya lebih melengking ini ya dibandingkan yang Eracom tadi. Eracom lebih soft gitu. Ini hanya untuk dari softwarenya saja teman. Jadi makin update softwarenya makin bagus nanti pasti untuk kualitas audionya ya. Dan itu memang tidak dipungkiri lagi teman-teman ya. Oke, di kelasnya bawahnya lagi ternyata masih ada teman-teman. Ini kelasnya Baofeng UV9R Plus New. Nah di sini kawan-kawannya itu ada apa nih namanya, Vescom UV88, TYT UV88. Itu teman-temannya teman-teman. Tetap nanti rekomendasinya di link pembelian saya sampaikan ya, karena meskipun produknya nggak ada di sini, tapi itu rekomendasi dari saya. Ini wakilnya dari Baofeng UV9R Plus New. Ingat ya, bentuknya seperti ini. Jadi bukan Baofeng UV9R Plus saja, nanti beda ya. Karena kalau yang plus saja itu budak teman-teman. Nah kalau yang new ini seperti ini modelnya tuh. Ini lepas ya, pasang lagi. Tuh, langsung ya, nggak ada masalah, peka banget. Oke, yang nomor 3 teman-teman ya. Nomor 3 yang kategori 5 watt ini ya. Kalau tadi yang full power. Nah, kita masuk lagi ke
yang 10 watt lagi teman-teman. Nah ini dia, ternyata masuk lagi nih Eskom. Ini Eskom 12 Pro. Nah kalau tadi kan 12 Pro 2025, nah ini Eskom 12 Pro. Bedanya di mana nanti kita lihat nih, bedanya di sini. Nih ya teman-teman ya, kita tancepin nggak bunyi ya, nggak bunyi. Kita buka squelnya, kita coba buka squelnya ya. Nah nih, nah seperti itu teman-teman ya. Tuh langsung ya. Jadi kalau kita buka squelnya, kita tutup satu, dia hilang. Tapi kita buka, langsung bunyi bersih teman-teman. Nah, dia nadanya lebih tajam lagi dibandingkan yang tadi ya. Jadi ini semua tergantung dari audionya teman-teman. Nah, audionya. Oke, ini dia untuk yang Eskom FC12 Pro saja ya. Ini yang ketiga teman-teman. Yang keempat masuk ke Dalkom. Nah ini satu-satunya dari Dalkom teman-teman. Satu-satunya dari Dalkom yang dual band. Jadi ini semua dual band ya teman-teman. Jadi jangan nanti oh kalau yang single band rata-rata sih PK ya teman-teman. Ini kita sebutkan yang dual band. Nah ini satu-satunya Dalkom dual band yang PK teman-teman. DL 9000 Pro. Ingat ya, DL 9000 Pro. Nah, memang dia untuk bukanya itu agak lambat, tapi jangan masalah teman-teman. Ini 10 watt juga, tapi ya UHF-nya yang agak turun ya wattnya dibandingkan VHF-nya. UHF-nya bisa 10 watt. Ini kita belum mendengarkan apa-apa teman-teman ya. Tapi kalau kita buka squelnya nanti bisa dengarkan ya. Kita coba, kita buka squelnya. Bersih ya teman-teman ya. Jadi Dalkom DL 9000 ini juga rekomendasi saya buat Anda yang pingin komunikasi dengan RX yang oke punya ya, dari Dalkom DL 9000 Pro. Nanti link pembeliannya akan saya tampilkan juga di tag video ini atau di deskripsi video ini ya. Oke, kita tinggalkan teman-teman. Urutannya sudah keberapa itu ya, kita nggak usah urut-urut lagi ya, banyak banget soalnya. Nanti tinggal Anda cari saja ya teman-teman ya. Udah kita sebutin. Oke, selanjutnya ada Eracom RC68. Kok yang 69 mana? Tenang aja, kita sebutkan yang 68 dulu karena 68 ternyata yang lebih peka dari 69. Jadi kita tampilkan yang lebih pekanya dulu teman-teman ya. Nah ini 68 belum ya, kita buka sama dengan DL 9000 tadi, harus kita buka dulu. Tapi kalau setelah dibuka dia pasti bisa receive teman-teman. Nanti saya akan info ke teman-teman kenapa seperti itu, dia masih direkomendasikan. Nanti banyak HT-HT lain yang nggak bisa receive, dibuka pun squelnya nggak bisa receive teman-teman. Tuh. Ya ini bisa nge-receive teman-teman ya, sinyal seismograf. Jadi sekali lagi sinyal seismograf itu lemah teman-teman. Kemudian antena kita itu ketinggiannya 21 meter dari ground, dan kita menggunakan F23 Hotel Diamond ya. Oke, selanjutnya ini adalah SMP DM700. Nah ini yang versi booting lebih cepat dibandingkan yang Eracom tadi. Nah kita tancapin sama ya. Jadi kalau teman-teman pingin yang lebih cepat bootingnya ini ya, tuh begitu dipin langsung jalan ya teman-teman. Nah untuk yang DL 9000 Pro sama ini ya masih lebih cepat yang Eracom ya, tapi ini lebih lambat lagi. Tapi ini lebih cepat sekali ya. Sama tampilannya dengan DL 9000 Pro tadi juga ya. Oke, kita open squelnya teman-teman. Seperti apa? Apakah masih bisa nge-receive? Nah itu dia. Oke,
Lepas, pasang. Bisa ya teman, tapi masih lebih bersih ini kan. Nah, bersih yang tadi, yang Eracom RC 9 Pro ya. Jadi kenapa kita selalu menampilkan erek terbaik itu untuk teman-teman yang nanti pada posisi di ketinggian atau di hutan atau di mana, di gunung di sangat tinggi, maka Anda perlukan erek-erek yang peka seperti ini teman. Jadi ketika Anda sudah tidak bisa ngerisip, ya dibuka aja squelnya, Anda masih bisa risip. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya teman. Dan ini juga merek yang banyak banget produksinya, ya banyak banget jualannya. Tapi tidak semua radionya itu peka teman-teman. Nah, cuman satu nih, ya ada kesan UV110D. Ya banyak dari kesan itu tipenya, tapi yang peka yang ini teman-teman. Jadi jangan salah pilih. Kalau Anda ingin yang radionya peka, ya ini. Yang dari kesan cuman ini ya. Ini yang versi bukan Bluetooth teman-temannya, yang bukan Bluetooth. Jadi kita ambil yang bukan Bluetooth. Kita coba, karena ini tadi belum bunyi ya, ini belum bunyi. Kita buka squelnya. Nah, itu kesannya teman-teman ya. Memang tidak sebersih dari punyanya SMP atau Eracom tadi risipnya, tapi yang jelas dia masih bisa ngerisip teman-teman. Masih bisa ngerisip. Makanya untuk yang kesan UV110D ini salah satunya dari kesan yang risipnya paling peka. Yang lainnya kemana? Yang lainnya ya di bawah ini jauh ya teman-teman. Makanya nggak tampil di sini. Selanjutnya ada dari Nikom GP360. Nah, ini Nikom GP360, kita tes resipnya. Terus teman-teman ada yang bilang, yang Motorola KW360-nya gimana? Sama saja, karena bentuknya sama. Kemudian yang TIT Radio H3 sama juga teman, resipnya juga peka. Namun, ada namunnya, setelah kita unlock teman-teman. Setelah kita unlock, itu baru jadi peka. Kalau standarnya nggak peka. Jadi kita unlock dulu, baru dia peka. Nah, ini nggak bunyi ya kan teman-teman. Nah, kita tuh, saya baru pencet aja udah bunyi itu. Nah, kita copot, pasang lagi. Saya baru mau pencet dia udah bunyi ya, padahal squelnya belum tak buka tadi. Nah, ini baru kita buka. Nah, ini aslinya lebih bersih dari kesan ini teman-teman ya. Hasilnya lebih bersih ya dari yang kesan ini. Ya, cuman dia rawan sekali kena spletan tuh. Tuh. Ya, kalau kesan tadi nggak bersih tapi spletannya masih bisa terendam sedikit dibandingkan yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi beda resipnya peka tapi banyak kena splet. Kan seperti itu. Tapi risipnya peka teman-teman, jangan khawatir. Ini adalah GP360 ya. GP360 oke. Kemudian juga yang Motorola KW itu yang 360 juga oke. Kemudian yang TIT Radio juga oke teman-teman. Jadi nanti linknya tetap saya tampilkan. Tinggal Anda pilih aja yang mana yang Anda ketemui dan mana yang Anda suka. Silakan ya. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Kalau tadi RC68 justru di atas dibandingkan RC69 ya. Makanya RC69 ada di sini. Terus teman-teman tanya, Wercom-nya kok nggak ada? Ya, itu dia. Karena ternyata ada perbedaan kualitas antara Wercom yang lama dengan yang baru. Jadi tidak fair nanti kalau saya misalnya rekomendasikan ternyata saya ambil yang Wercom yang lama. Ketika Anda beli yang baru, Omedi kok ereknya tidak seperti yang dites di Omedi. Nah, itu jadi salah saya kan. Makanya saya tetap ambilkan yang terbaru teman-teman, supaya ketika Anda beli produknya itu sesuai dengan kualitas yang saat ini, bukan kualitas yang lalu, seperti itu ya.
Jadi mudah-mudahan dari WRCOM-nya itu nanti bisa ditingkatkan lagi yang WR88-nya sama 88 plus spot radionya untuk RX-nya. Karena untuk yang lainnya oke, sudah oke banget ya. Tinggal RX-nya dikembalikan dengan yang WRCOM yang lama. Kita coba. Menu. Squelch. Confirm. Ya. Saya tonton ya. Ya, ini masih di bawahnya GP360 kebersihannya ya, tapi bisa receive teman-teman. Makanya masih kita rekomendasikan untuk yang RC69 ini ya. Oke, nanti kenapa Om Edi tidak merekomendasikan WRCOM-nya? Nanti kita tes supaya teman-teman nanti bisa percaya, nanti dikira saya bohong-bohong lagi. Oke, ini kita masuk ke yang Firstcom FC78R. Welcome. Frequency mode. Nah, FC78R. Jadi Firstcom ini ternyata dua yang bagus ya. Tapi yang aslinya Firstcom yang beda dengan yang lain ya ini 78R. Kalau yang tadi kan sama-sama dengan yang merek lain ya, tapi kalau ini beda teman-teman. Nah, ini kita tutup scale-nya nggak bisa. Kita coba buka ya. Kita cek scale-nya. Squelch. Mana ya? Ntar turun ya. Oke, itu klik situ. Confirm. Nah, itu dia. Kenapa dia hampir yang terakhir? Karena ini dia peka, tapi ini nih, lihat ya. Spreadannya tadi kenceng banget. Tuh. Jadi masih bisa ngerendamnya yang ini. Tapi ini peka tuh, teman-teman tuh. Ya, peka. Nih sekali lagi. Jadi ini Firstcom FC78R teman-teman ya. Pasti teman-teman bilang, kenapa yang 98R nggak ada Om Edi? Ya, jauh di bawah ini resipnya teman-teman. Makanya kita nggak tampilin. Kita harus pair ya. Kita harus pair. Jadi kalau peka ya peka, enggak ya enggak. Jangan nanti saya bilang peka, ternyata Anda bilang, kok saya tes di rumah nggak peka Om Edi? Gimana ini? Nah, saya salah lagi kan. Makanya kita tetap ambilkan yang terbaik buat Anda semua. Oke, itu dia untuk yang Firstcom FC78R. Nah, tunggu teman-teman, yang terakhir masih ada teman-teman, yang terakhir masih ada. Ini adalah Baofeng UV5R Mini. Apapun itu Baofengnya, apapun ini bukan Baofengnya, apapun itu mereknya, mungkin ada Escom, ada yang lain-lain ya, misalnya apa saja itu mereknya itu yang sama modelnya dengan ini, dan versinya nih, versinya dilihat teman-temannya versinya ya. Jadi tidak semua UV5R Mini peka. Nanti kita lihat versinya dulu nih. Semakin baru makin bagus teman-teman. Yang paling terbaru itu yang pink kemarin kita review, tapi pink itu jarang di pasaran ya. Makanya saya tampilkan yang ini aja, yang bening. Nah, versinya ini teman-teman ya, hardware-nya 1.7 nih. Jadi nanti teman-teman cari yang versinya hardware-nya 1.7, firmware-nya 005. Kalau yang pink itu udah firmware-nya lebih baru ya, 004. Makin kecil makin baru teman-teman, bukan makin besar makin baru firmware-nya ternyata. Ternyata bedanya di situ ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba. Jadi meskipun ini Baofeng UV5R Mini, tidak semua Baofeng UV5R Mini peka teman-teman. Kita ambil yang terbaru. Sekali lagi ambil yang terbaru. Kita akan coba ya. Ini dia. Dan memang tidak semua Baofeng itu atau UV5R Mini itu peka. Tapi nanti saya akan kasih link yang udah peka-peka teman-teman ya. Nanti saya akan kasih linknya. Tenang aja. Nih.
Kita buka. Kecil ya teman-teman, tapi bisa tuh. Bisa kan? Seperti itu teman. Jadi apa teman-teman ya? Tidak semua Baofeng atau tidak semua UV5R mini itu peka seperti ini teman-teman. Kalau pakai antena luar, antena bawaan semua peka, mau yang versi pertama sama versi yang baru sama kalau pakai antena bawaan, tapi kualitas ereknya jauh lebih bagus yang versi yang terbaru teman-teman. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, oh Medi, yang Berlin kemarin itu gimana? Peka nggak? Nih, kan karena kita nggak masukin ya, kita teman-teman akan pasti bertanya, gimana Medi? Coba. Nah, kita coba aja. Kita coba aja ya. Nih. Kalau yang spot radio itu udah jelas. Spot radio itu dia pasti harganya udah di atas 1 juta teman-teman. Tapi nanti kita akan tampilkan di sini yang 88. Nanti Anda bisa tahu kenapa saya nggak tampilkan di sini. Kualitas ereknya bisa kita berikan kepada Anda semuanya, supaya saya nggak nanti dikira saya, wah Om Edi ini pilih-pilih. Nggak pilih-pilih, kita udah tes ya. Oke, kita coba ya. Nggak bunyi kan teman-teman? Mana? Tuh, hilang, ditancap ini kan. Nah, makanya dia nggak masuk rekomendasi kita. Ini Berlin 968H ini sama dengan Dalcom DL9000 Pro. Jadi kalau Anda punya DL9000 Pro ya seperti ini kualitasnya, sama teman-teman. Nah, saya coba ambil dulu yang ya teman-teman ya, yang Welcome supaya Anda bisa tahu ya. Kita coba ambil dulu yang Welcome supaya bisa menjadi bahan perbandingan ya. Kenapa nggak masuk teman-teman ya? Nah, ini kita buka aja ya. Ini masih di dosnya, kita buka itu. Jadi ini Welcome yang baru teman-teman ya, 88 plus ya, bukan yang sport. Kalau yang sport harganya udah di atas yang kita rekomendasikan, jadi kita nggak masukin. Jadi karena yang plus masuk, jadi ciri-cirinya apa yang baru itu semua udah Type C ya, semua udah Type C, antenanya udah bagus. Jadi kalau pakai antena bawaannya udah peka teman-teman, gak ada masalah. Tapi kalau pakai antena di luar, ini sudah saya buka ya, ini sudah saya buka sekalian daripada bolak-balik cari menunya. Sang ya. Ini udah saya pasang teman-teman tuh. Saya lepas, saya pasang. Ya. No receipt. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya. Jadi memang kita betul-betul pure nge-reviewnya ya buat teman-teman bahwa ini dengan antena luar ya maksudnya ya. Tapi kalau dengan antena bawaannya ini peka teman-teman, gak ada masalah. Jadi sudah oke, ini powerful juga. Waterproof lagi, nggak banyak radio yang waterproof dengan tahan banting sampai saat ini ya. Cuman Welcome yang sampai saat ini bertahan. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa saya rekomendasikan. Beberapa tipe-tipe radio yang ada di depan saya ini, yang sudah bisa Anda lihat tadi ya. Yang paling bontot ini dari UV5R mini. Jadi UV5R mini itu apa saja mereknya, banyak, ada Escom, ada Kinota, ada macam-macam lah, ada Firstcom juga ya. Jadi bisa Om Edi itu bisa, yang penting tadi saya bilang itu firmware-nya ini. Jadi kalau yang bontot ini firmware-nya ini tuh seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sudah. Kemudian sebelum bontot tadi ada Firstcom FC78R.
kemudian ada Eracom RC69, kemudian ada GP360. Jadi saya sebutin GP360 karena ada beberapa merek ya, GP360. Nah, itu nanti merek apapun GP360 di unlock dia akan peka. Kenapa UVK5 nggak masuk, Kak Medi? Ya, UVK5 nggak semuanya bisa di unlock jadi peka, makanya saya nggak masukin. Kemudian kenapa VK1 nggak masuk juga, Medi? Ya udah saya tes nggak bisa, maksudnya nggak peka kalau pakai antena luar ya. Kemudian dari merek Kesan hanya ini teman-teman ya, merek Kesan hanya ini yang peka. Padahal kemarin udah saya review juga ada HF123, ada UV60D plus, kemudian ada UV108D. Nah, ternyata yang saya tes ya ini yang peka, yang 110D tapi tanpa Bluetooth. Oke, kita taruh. Kemudian kita jadi mundur sampai ke depan ya teman-teman, mundur sampai ke depan ini ceritanya. Kemudian ada SMP DM700, kemudian ada Eracom RC68 10 watt teman-teman ya. Nanti reviewnya silakan aja cek di review saya ya. Kemudian dari Dalkom juga ada satu ternyata teman-teman, ini ada Dalkom DL9000 Pro. Jadi terus Dalkom yang 9700 gimana Medi? Ya itu tadi nggak masuk karena sama dengan Berlin tadi yang 968H, persis beda merek. Tapi kalau yang Dalkom 9000 Pro ini ya hampir sama kan dengan yang ini, tapi beda tampilan, beda software, tapi tetap dia lebih peka. Jadi kita masukin DL9000 Pro. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini yang lama, FC12 Pro. FC12 Pro saja, nggak pakai 2025, 12 Pro yang pertama kali keluar. Ini udah oke banget juga, udah Type-C teman-teman ya, udah oke banget. Taruh. Terus ternyata nyempil di sini Baofeng UV9R plus New. Teman-temannya ada teman-temannya. Cuman barangnya saya nggak ditaruh di sini ya. Yang UV88 sebenarnya ada, tapi kebetulan saya buat video ini barangnya nggak ada pas posisi di sini ya. Nah, temennya apa? Baofeng UV9R plus New ini temennya ada Fastcom UV88, ada TET UV88, ada Retevis 85. Ya teman-teman. Jadi ini juga saya rekomendasikan. Kemudian selanjutnya yang berikutnya, yang kedua itu ada banyak teman-teman ya. Tapi yang kita wakilkan kebetulan barangnya ada di sini, ada Eracom RC98, ada Fastcom FC2100R. Kebetulan barangnya yang masih ada di sini ini. Terus teman yang lain apa? Ada Fastcom FC10 Pro, ada bukan Fastcom UV98, ada Escom FC10 Pro teman-teman. Jadi itu temennya ini. Jadi bentuknya sama, kualitasnya sama teman-teman. Nah, yang pertama itu bentuknya lain, kualitasnya beda. Dan ini yang terbaik sampai saat ini. Ini adalah Escom FC12 Pro 2025. Ya, untuk saat ini yang terbaik untuk receive-nya teman-teman. Selain receive terbaik, baterai besar Type-C, kemudian dual PTT, kemudian suaranya kenceng, ada mic gain ya. Kemudian bisa di upgrade firmware, ada tampilan voltase, sinyal, apalagi teman-teman. Jadi Escom FC12 Pro 2025 ini sempat goib karena memang rekomendasi saya saat itu ini adalah erek yang terbaik dengan kualitas audio yang mumpuni untuk mikrofonnya, untuk komunikasi ini kenceng banget. Kadang-kadang sampai teman-teman bilang, wah Om Edi tolong dikecilin suaranya, jangan terlalu kenceng. Akhirnya mic-nya saya turunin teman-teman. Nah itu dia Escom FC12 Pro 2025, barangnya udah nggak goib teman-teman, banyak, tenang aja. Ya itu dia teman-teman ya, yang sudah kita sampaikan kali ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mencari produk-produk yang berkualitas untuk receivernya di rumah kalau kita masang antena luar atau kita di posisi ketinggian yang kita sebutkan tadi sudah cukup. Itu dia rekomendasi kita mengenai radio dengan kualitas ya, kualitas
erek terbaik untuk saat ini di tahun 2026, dan nanti mungkin saja nanti ada perubahan lagi ya, nanti kita akan sampaikan teman-teman. Yang jelas yang kita sebutkan saat ini itu harganya di bawah 1 juta atau 900.000 ya, jadi nggak nyampe 1 juta, jauh dari 1 juta lah pokoknya, dan itu masih bisa masuk di anggaran Anda karena range yang paling rendah tadi adalah 250-an ribu. Jadi range paling rendah ada di sini ya teman-teman ya. Ini adalah Bofeng UV5 Air Mini, atau ada Escom UV5 Air Mini, ada Firstcom FC23R, kemudian ada apa lagi ya teman-teman? Ada Kinota R5 kalau nggak salah. Ya. Jadi itu yang range-nya di bawah sekali, sampai range-nya paling tinggi itu tadi, range paling tinggi ini ya teman-teman ya. Ini FC12 Pro 2025. Dan mungkin Dalcom juga ya, Dalcom juga gak mahal ya, tapi masih di bawah 1 juta, jelas jauh ya teman-teman. Nah, sekali lagi buat teman-teman semuanya, tinggal pilih mana yang sesuai dengan budget Anda, mana yang sesuai dengan kesenangan Anda. Jadi tentu ada budget, belum tentu juga kita senang dengan radionya ya. Kita tidak suka modelnya, atau mungkin meskipun nggak ada duit tapi pingin yang modelnya bagus, ya silakan tabung dulu teman-teman ya. Tapi kalau yang sudah ada duit, pilih yang model bagus, yang paling terbaik, maka itu menjadi yang paling baik untuk Anda semua. Dan tentunya yang terbaik itu selalu dengan kategori sesuai dengan kemauan kita, kemampuan, dan tentunya kebutuhan. Kalau semuanya udah klop tiga-tiganya itu, maka itu yang terbaik ya teman. Jadi sekali lagi, saya selalu memberikan yang terbaik untuk Anda, dan Anda yang bisa memilih. Sehingga itu bukan sesuatu yang harus ya, sesuatu yang menjadi referensi buat kita semua dalam menentukan sebuah produk teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman sekalian yang sudah support di channel ini sampai saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah support kopi, yang sudah support produk, yang sudah support tenaga pikiran untuk kita di sini, saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Dan tentunya teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang saat ini mungkin tidak bisa menerjemahkan bahasa kita di sini tapi tetap nonton, saya juga ucapkan terima kasih. Thank you very much for are you out in Indonesia. Dan tentunya kita selalu memberikan terbaik, kita selalu memberikan tes sesuai apa yang kita tes di lapangan. Oke, sekian saja dari saya. Yang Kicali itu yang dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.